Pelatih NEC Nijmegen, Rogier Meijer berbicara persaingan starter di pos bek kiri antara Kelvin Verdonk dan Thomas Ouwejan yang merupakan ex-pemain timnas U21 Belanda. Thomas Ouwejan sudah dalam beberapa pertandingan terakhir masuk dalam starting si NEC Nijmegen di posisi bek kiri. Karena itu, bek timnas Indonesia Kelvin Verdonk berada di bangku cadangan NEC. Pemain 27 tahun itu menjadi pelapis dalam 3 pertandingan terakhir NEC, saat NEC Nijmegen menang atas PEC Zwolle di Piala Belanda 2024/2025 di Goverstadion, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Thomas Ouwejan menjadi starter. Kelvin Verdonk masuk menggantikan Thomas Ouwejan pada menit ke-58. Kelvin Verdonk kanan sedang menguasai bola dan dibayangi Harry Souttar kiri, dalam laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan untuk NEC Nijmegen dengan skor 4-3. Kelvin Verdonk menampilkan permainan yang agresif dan kuat pada laga itu. Mereka berdua adalah pemain bagus untuk satu posisi, jadi tentu saja pilihan yang selalu kami pertimbangkan, ujar Rogier Meijer, dikutip dari Forza NEC. Ia memuji penampilan dari Kelvin Verdonk pada pertandingan. Pada prinsipnya, Kelvin akan bermain hari ini, tetapi ia tidak bisa berlatih pada hari Jumat, jadi itulah mengapa kami memilih sekarang. Ia tampil dengan baik dan agresif dengan cara yang baik, kata Meijer. Lebih lanjut ia menilai persaingan di dalam tim adalah hal positif. Persaingan itu bagus, juga di lini depan, karena kami harus meningkatkan kemampuan. Saya melihat Ouwejan sebagai pilihan untuk pemain sayap kiri dalam beberapa pertandingan, tetapi dalam pertandingan di mana kami lebih baik atau memiliki lawan yang setara, saya lebih suka bermain dengan pemain sayap kiri sejati, kata Meijer. Sementara itu, Verdonk menilai bahwa rekan setimnya Ouwejan adalah pemain yang baik. Thomas bermain dengan baik, dia pemain yang bagus. Namun, kami tidak di sini hanya untuk saling memuji, ujarnya. Ia bertekad untuk terus tampil agresif dan kembali masuk ke starting si NEC. Saya harus menunjukkan agresivitas itu di setiap pertandingan, bahwa saya masuk ke dalam duel, terkadang memberi kesempatan kepada seseorang atau membuat pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi. Sama seperti yang saya lakukan tahun lalu, tidak seperti yang Anda lihat dari saya tahun ini, kata Verdonk. Ia mengelak terbang bola-balik untuk membela timnas Indonesia berpengaruh pada penampilannya. Saya pikir itu lebih karena tim belum bekerja keras. Saya bukan pemain yang akan bergerak, hanya memberikan umpan silang dan menendang ke gawang, kata Verdonk. Saya juga harus bergantung pada rekan setim saya dan jika tim mulai bekerja keras, saya akan secara otomatis bermain lebih baik. Apa yang saya bawa di waktu tambahan, saya harus bawa di setiap pertandingan dan kemudian saya akan kembali ke starting line up dengan sangat cepat, ujarnya. Bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdonk buka suara soal posisinya tergeser di starting si NEC Nijmegen dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam beberapa pertandingan terakhir pelatih NEC Nijmegen Rogier Meijer memilih memasang Thomas Ouwejan di pos bek kiri dalam starting si-nya. Saat NEC menang atas SC Heerenveen di Eredivisie pada Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024, Thomas Ouwejan menjadi starter di bek kiri dan bermain 90 menit. Verdonk masuk dari babak kedua pada menit ke-73 menggantikan penyerang kiri Sami Owaisa, kemudian, Thomas Ouwejan kembali menjadi starter dan bermain 90 menit saat NEC kalah 0-1 dari Almere City di Eredivisie, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Verdonk masuk pada menit ke-46 menggantikan bek kanan Bryan Pereira. Lalu di Piala Belanda pada Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 saat NEC mengalahkan PEC Zwolle 4-3, Thomas Ouwejan menjadi starter lagi di bek kiri. Ia digantikan Verdonk pada menit ke-58. Verdonk pun memberikan pendapatnya soal sang pelatih lebih mempercayakan starter ke Thomas Ouwejan di bek kiri. Thomas bermain dengan baik, dia pemain yang bagus, kata Kelvin Verdonk, dilansir dari Forza NEC. Namun, kami di sini bukan untuk sekadar saling memuji, ujarnya.
Verdong pun berusaha untuk lebih agresif seperti saat melawan PEC Zwolle dalam setiap laga untuk bisa terus bersaing. Saya harus menunjukkan agresivitas itu di setiap pertandingan, bahwa saya masuk ke dalam duel, terkadang memberi kesempatan kepada seseorang atau membuat pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi. Sama seperti yang saya lakukan tahun lalu, tidak seperti yang Anda lihat dari saya tahun ini, kata Verdong. Verdong pun membantah terbang bolak-balik untuk membela timnas Indonesia berpengaruh pada permainannya. Ia bertekad untuk bisa segera kembali mengamankan posisi starting C. Saya pikir tim ini belum bekerja keras, ujar Verdong. Saya bukan pemain yang akan bergerak, hanya memberikan umpan silang dan menendang bola ke gawang. Saya juga harus bergantung pada rekan setim saya dan jika tim mulai bekerja keras, saya akan otomatis bermain lebih baik. Apa yang saya bawa di waktu tambahan, saya harus bawa di setiap pertandingan dan kemudian saya akan kembali ke starting line up dengan sangat cepat, ujarnya. Pemain 24 tahun itu didatangkan dari klub PAOK Salonika Juni tahun 2025 sebagai pemain pinjaman. Sejauh ini, Lefteris Liratzis baru memainkan 2 laga sebagai pemain pengganti. Ia didatangkan karena hengkangnya Bart van Rooij, pemain 24 tahun itu didatangkan dari klub PAOK Salonika Juni tahun 2025 sebagai pemain pinjaman. Sejauh ini, Lefteris Liratzis baru memainkan 2 laga sebagai pemain pengganti. Ia didatangkan karena hengkangnya Bart van Rooij. Saya harus menunjukkan agresivitas itu di setiap pertandingan, bahwa saya masuk ke dalam duel, terkadang memberi kesempatan kepada seseorang atau membuat pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi. Sama seperti yang saya lakukan tahun lalu, tidak seperti yang Anda lihat dari saya tahun ini, kata Verdong. Verdong pun membantah terbang bolak-balik untuk membela timnas Indonesia berpengaruh pada permainannya. Ia bertekad untuk bisa segera kembali mengamankan posisi starting C. Saya pikir tim ini belum bekerja keras, ujar Verdong. Saya bukan pemain yang akan bergerak, hanya memberikan umpan silang dan menendang bola ke gawang. Saya juga harus bergantung pada rekan setim saya dan jika tim mulai bekerja keras, saya akan otomatis bermain lebih baik. Apa yang saya bawa di waktu tambahan, saya harus bawa di setiap pertandingan dan kemudian saya akan kembali ke starting line up dengan sangat cepat, ujarnya. Rogier Meijer beralasan belum mengetahui sepenuhnya bagaimana kemampuan Liratzis. Kami belum tahu apa yang diharapkan darinya, kata Meijer dikutip dari Football International. Ia belum begitu mengenal kompetisi dan lawan. Liratzis masuk beberapa kali, tetapi itu lebih pendek dalam pertandingan di mana kami harus bertahan rendah, ujarnya. Ia menilai Kelvin Verdong adalah pilihan lebih bijak untuk dimainkan untuk menjaga pertahanan. Kami pikir tidak bijaksana membiarkannya masuk selama 1 babak penuh, kata Meijer. Kami tahu apa yang bisa dilakukan Verdong, terutama dalam bertahan. Dia bisa mengisinya, juga di sebelah kanan. Saya pikir itu berjalan dengan baik, ujarnya. Pelatih NEC Nijmegen, Rogier Meijer kembali membuat gebrakan dengan memasang Kelvin Verdong sebagai bek kanan. Peran unik dijalani Kelvin Verdong saat NEC Nijmegen melawan Almere City pada Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Posisi natural Kelvin adalah bek kiri atau wingback kiri, tapi di laga tersebut ia dipasang sebagai bek kanan selama babak kedua. Pelatih NEC Nijmegen, Rogier Meijer punya pembelaan masuk akal soal eksplorasi gila tersebut, padahal NEC memiliki bek kanan bernama Lefteris Liratzis. Pasca laga, Rogier Meijer beralasan Kelvin Verdong memiliki keunggulan pengalaman ketimbang Lefteris Liratzis yang baru main di 2 laga. Kami belum tahu apa yang diharapkan darinya, Lefteris. Dia belum begitu mengenal kompetisi dan lawan, kata Rogier Meijer dilansir bolasport.com dari Football International. Liratzis masuk beberapa kali, tetapi itu lebih pendek dalam pertandingan di mana kami harus bertahan rendah. Kami pikir tidak bijaksana membiarkannya masuk selama 1 babak penuh. Kami tahu apa yang bisa dilakukan Verdong, terutama dalam bertahan. Dia bisa mengisinya, juga di sebelah kanan. Saya pikir itu berjalan dengan baik, imbuhnya. Rogier Meijer memang kerap punya eksplorasi gila untuk posisi Kelvin Verdong selain sebagai bek kiri. Pada September tahun 2024 lalu, Kelvin dipasang di lini tengah saat NEC Nijmegen takluk 1-2 dari Heracles.
Ide dari Roger Meijer ini bisa jadi acuan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam memanfaatkan versatilenya Kelvin Verdong. Selama ini, Shin Tae-yong baru memanfaatkan Kelvin Verdong di dua posisi untuk timnas Indonesia yakni bek kiri dan bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3 bek. Kelvin baru mengantongi 5 penampilan untuk timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mungkinkah Shin Tae-yong mengikuti pelatih NEC untuk memberi peran lain Kelvin Verdong? Patut kita tunggu. Sementara itu, Kelvin Verdong bertekad tetap bersaing agar tetap mendapat kepercayaan sebagai pemain utama NEC Nijmegen. Saya harus menunjukkan agresivitas itu di setiap pertandingan, bahwa saya masuk ke dalam duel, terkadang memberi kesempatan kepada seseorang atau membuat pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi, kata Kelvin Verdong. Sama seperti yang saya lakukan tahun lalu, tidak seperti yang Anda lihat dari saya tahun ini, tambahnya. Alarm bahaya bagi timnas Indonesia menjelang lawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alarm bahaya itu ialah gacornya rekan setim Kelvin Verdong di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Koki Ogawa adalah pemain timnas Jepang. Pemain berposisi sebagai striker itu masuk skuad timnas Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ia sudah mencetak 2 gol untuk Jepang di putaran ketiga, masing-masing ke gawang Bahrain dan Arab Saudi. Keganasan Koki Ogawa nampaknya berlanjut di Belanda. Terbaru, ia mencetak brace saat NEC Nijmegen mengalahkan PEC Zwolle dengan skor 4-3 di Piala Belanda di Goverstadion, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Koki Ogawa mencetak gol pada menit ke-89 dan 105+1. Di Eredivisie, Koki Ogawa sudah mencetak 2 gol, ke gawang Fortuna Sittard dan Heracles Almelo. Pelatih NEC Nijmegen Roger Meijer berbicara soal usaha Koki Ogawa untuk kembali gacor mencetak gol. Koki Ogawa sempat membuat kecewa saat membuang peluang emas saat NEC kalah 0-1 dari Almere City FC di Eredivisie, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia akan mencetak gol, tetapi ia telah mengatakannya selama 2 minggu, jadi saya agak muak dengan itu, kata Roger Meijer, dilansir dari Forza NEC. Anda juga dapat melihat setelah gol itu bahwa ada sesuatu yang hilang darinya. Jika Anda melihat usaha yang ia lakukan, juga dalam transisi kembali, maka itu perlu. Jika ia membuat gol lebih mudah, itu hanya dapat membantu kami, ujarnya. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Jepang memimpin klasemen grup C putaran ketiga dengan 10 poin, Australia di urutan kedua dengan 5 poin. Arab Saudi di posisi ketiga memiliki 5 poin. Di tempat keempat ada Bahrain juga memiliki 5 poin. Timnas Indonesia ada di peringkat keempat dengan 3 poin. China di posisi terakhir juga memiliki 3 poin.